Pada kesempatan ini saya akan menanggapi sekali lagi video dari Ustadz Yahya Walloni. Ustadz menyebut kami kafir monyet. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir. Lalu inikah yang dikatakan orang beragama, Ustadz? Dengan mengatakan kami kafir, dengan mengatakan kami monyet, kami melihat justru tanda-tanda kekafiran itu ada pada Ustadz. Bilang beragama bertuhan, maki orang. Saya sudah buktikan bahwa itu ciri orang kafir. Aduh Pak Ustadz, tolonglah. Sudah begitu Anda suruh presiden mundur lagi. Nggak usah urus negara yang bukan porsi kita. Bukan tidak boleh loh Pak ya. Tapi ini Indonesia, ini ada aturan. Jadi kalau memang Anda orang beragama, Anda orang bertuhan, jangan mengaku beragama bertuhan, tapi justru kelihatan ada kekafiran dalam diri Anda dengan memaki orang Kristen dengan kafir monyet dan juga mau menurunkan presiden. Stop Pak Ustadz Yahya Walloni ya. Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yang memberi kepastian keselamatan bagi setiap orang yang mempercayai dan menerima dia. Dan saya berterima kasih karena ada begitu banyak saudara saya dimanapun Anda berada yang mendukung channel ini, mendukung video-video kami, mengikuti video-video kami. Karena tujuan kami bikin video ialah diantaranya kami rindu supaya melalui video-video ini memberi dampak perdamaian, persatuan bagi bangsa Indonesia dan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan yang berikut yang tidak kalah penting adalah kami merindukan supaya melalui video-video kami khusus orang Kristen Anda menjadi orang-orang yang sangat dikuatkan oleh Tuhan. Anda terus melihat bahwa Tuhan punya miliaran cara untuk menyampaikan firman-Nya. Sebab Alkitab mengajarkan dalam kitab Amos bahwa ada waktu di mana orang menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari firman. Akan ada satu kelaparan dan kehausan yang melanda orang-orang itu. Dan bukan lapar dan haus akan makanan jasmani, tapi lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Maka melalui video-video seperti ini kami rindu kebenaran firman Allah disampaikan kepada Anda semua. Dan tentunya yang paling penting adalah melalui video-video saya bahwa nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Ini yang terutama dan yang utama saudara-saudara. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31 mengatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Garis bawahi kalimat terakhir, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun itu, termasuk video-video yang kami lakukan, percayalah ini motivasi terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menanggapi sekali lagi video dari Ustadz Yahya Walloni ya. Sebab di video-video sebelumnya saya berjanji sama Ustadz Yahya Walloni, kalau Ustadz Yahya Walloni ceramah dan kemudian dalam ceramah itu tidak singgung Kristen, kami tidak akan tanggapi. Karena itu memang adalah porsi Ustadz. Sebagai juru bicara pendakwah di kalangan Islam silakan saja. Tetapi kalau Ustadz menyampaikan ceramah dan Ustadz tidak pernah berhenti menghina orang Kristen, tidak pernah berhenti menceramahkan sesuatu yang menurut kami tidak pantas, tidak patut sebagai seorang Ustadz. Ada banyak yang mau saya komentari sebenarnya. Tetapi dalam video Ustadz ini ada beberapa hal yang saya mau ingatkan. Di antaranya Ustadz menyebut kami kafir monyet. Seperti yang kelihatan dari video berikut ini. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir.
Mengutak-atik Ustadz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustadz Somad, sini yang ahlinya. Oke, nah saudara lihat video yang tadi ya. Saya secara jujur ya Pak Ustadz ya. Ini untuk kesekian kali saya menjadi salah satu orang yang sebenarnya jujur. Saya pun sangat mengasihi Ustadz gitu loh. Ustadz mengatakan kami kafir. Sudah kafir lagi, monyet lagi. Ustadz, saya mau kasih tahu sama Ustadz begini. Bahwa Ustadz ini kan menganggap kami kafir dan Ustadz kan bukan kafir. Iya kan? Kan tujuannya begitu. Tujuan Ustadz bilang kami kafir berarti Ustadz sedang memposisikan diri sebagai bukan kafir. Lalu kami ini kafir lagi, monyet lagi. Saya mau kasih tahu sama Ustadz begini. Sebenarnya kalau bicara tentang kafir ya Ustadz ya. Saya tidak akan pakai sudut pandang kafir menurut Islam. Saya tidak akan pakai sudut pandang kafir menurut Yahudi atau Kristen. Saya mengartikan kafir itu begini Ustadz. Kafir itu kan orang tidak punya agama. Orang tidak bertuhan. Orang yang tidak tahu firman Allah, tidak ikut ajaran Tuhan. Itu kafir. Ya, saya pikir saudara-saudara yang menonton video ini Anda akan sepakat dengan saya bahwa definisi kafir yang paling sederhana adalah tidak beragama, tidak bertuhan, tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang kafir tidak beragama. Agama ini dari kata a dan gama yang artinya tidak kacau. Adanya agama supaya kita jangan kacau begitu. Menurut saya kalau Ustadz Yahya Waloni mengatakan kami kafir, monyet di dalam ceramah loh. Dalam masjid loh. Mari kita lihat sekali lagi. Ini kan mengerikan buat saya ini. Saudara lihat sekali lagi video ini. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir. Mengutak-atik Ustadz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustadz Somad, sini yang ahlinya. Penekanannya jelas, sudah kafir, monyet. Lalu inikah yang dikatakan orang beragama Ustadz? Anda bikin begini, ini kan bikin kacau sebenarnya. Anda yang sudah maki-maki kami saja di awal video, saya mengatakan kami melakukan ini karena mengasihimu. Bukan hanya kami, semua saudara-saudara saya yang lain, yang seiman, yang meresponi Anda, bikin YouTube. Kami melakukan ini karena jujur loh, kami lihat Ustadz ini sudah salah ngomong, salah langkah ini. Jadi, kalau memang Anda tidak kafir, jangan bikin kacau. Yang berikut Ustadz ya. Kalau memang Anda bilang kami kafir, Anda kan bertuhan. Ajaran Tuhan suruh maki-maki manusia. Ustadz waktu masih jadi pendeta, pasti ingat ini ayat berikut. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9 mengatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi Ustadz Yahya Waloni, saya mau kasih ingat Anda ya. Anda bilang kami kafir, monyet. Lalu Anda mengatakan Anda beragama, Anda bertuhan. Dari ayat yang saya baca tadi di Yakobus itu, tidak mungkin dari sumber yang sama keluar ngomong tentang Allah, ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang agama. Tapi dari mulut yang sama Anda maki-maki orang, Anda menyamakan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Anda menyamakannya dengan monyet. Ustadz, ini bukan masalah kami tidak terima. Tapi kami mau kasih tahu Anda, jangan begitulah.
dengan mengatakan kami kafir, dengan mengatakan kami monyet, kami melihat justru tanda-tanda kekafiran itu ada pada Ustadz. Jadi Ustadz Yahya Waloni, saya Pendeta Mel Atok, saya ingatkan sekali lagi, kami mengasihi Ustadz loh. Saya lihat Ustadz punya ceramah, aduh kau bilang semangat. Dan saya harus jujur, bagi saya ya, saya lihat cara ceramah Ustadz yang tidak pakai teks, lalu Anda juga berani menegur orang di dalam masjid. Saya anggap keberanian Anda sudah luar biasa loh. Anda tegur masalah sound system tadi, saya nonton sepanjang video ini, sound systemnya tidak bagus. Lalu Anda, aduh saya anggap Pak Ustadz ini mantap sebenarnya. Tapi tolong jangan terlalu semangat, terlalu mantap, terlalu hebat bicara. Lalu Ustadz lupa bahwa Ustadz ini sedang menghina orang. Sementara menghina orang, sementara memaki manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi Ustadz tetap merasa Ustadz sedang bela kebenaran. Ustadz tetap merasa Ustadz sedang bicara tentang Allah. Saya rasa Ustadz, Anda mesti bertobat. Anda berubah, salah tuh. Salah Ustadz. Ya saya kasih ingat, itu salah besar Ustadz. Dan yang berikut lagi Ustadz ya. Saya lihat dalam video Anda ini ya. Anda mengatakan Anda mengasihi Pak Jokowi. Tapi ujung-ujung Anda suruh Pak Jokowi mundur. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Kita harus berdoa, minta kepada Allah, bilang kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, sudah berantai-rantai kehidupan masyarakat kita ini. Masya Allah, dari kemarin bulan Ramadan dihiasi dengan pertikaian, pembunuhan, bahkan kematian. Dari sebelum pilpres sampai sekarang. Ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mundur. Loh Ustadz, Anda ini posisi di Indonesia sebagai apa? Pemilu sudah selesai. KPU sudah kasih keputusan bahwa pemenang pemilu adalah Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Dan mereka layak dilantik menjadi presiden. Tolonglah Ustadz, jangan ceramah model begitu. Ustadz mau lawan keputusan KPU. Ustadz mau lawan undang-undang di negara ini. Ustadz mau lawan pemerintah. Ustadz tahu, Ustadz beragama kan, bertuhan kan. Pemerintah itu dipilih Allah loh. Harusnya orang yang mengatakan hamba Allah bukan melawan keputusan Allah. Saya bingung sama Ustadz. Bilang beragama bertuhan, maki orang. Saya sudah buktikan bahwa itu ciri orang kafir. Karena sumbernya kacau, hatinya kacau. Hatimu bermasalah Ustadz. Hatimu bermasalah. Kalau Anda mau, saya mau doakan Anda loh. Maksudnya doakan khusus. Supaya Ustadz, Anda berubahlah. Jangan begitulah Ustadz. Kita sama-sama rohaniawan bawa dampak buat bangsa ini. Anda maki-maki kami kafir dan lain sebagainya. Sedangkan ya rohaniawan Islam sekelas Pak Quraisy Shihab saja yang di dalam videonya bersama Natswa dan Glenn itu, di dalam video itu jelas sekali di situ. Saya tidak tahu tentang ajaran Islam. Tapi dibanding dengan saya harus percaya siapa di dalam Islam, Quraisy Shihab atau Yahya Waloni, jelas Quraisy Shihab dong. Quraisy Shihab ini orang tua di Indonesia. Dia bukan hanya orang tua bagi orang Islam. Orang tua bagi bangsa ini termasuk kami. Yang Kristen pun senang dengan figur, bangga dengan figur Quraisy Shihab. Yang ceramahnya suruh orang Islam dan orang Kristen bergandeng tangan. Orang Islam tolong orang Kristen. Begitu juga kami yang dari Kristen menjelaskan bagaimana kami juga harus menolong semua orang. Seperti yang kelihatan dari Galatia pasal 6 ayat 10 berikut ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, garis bawahi, kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Jadi Ustadz Yahya Waloni, Anda lihat di sini bahwa kami di Kristen punya ajaran, ajar buat baik kepada semua orang. Termasuk siapa? Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, semua orang non-Kristen di bangsa ini atau yang ada di dunia ini. Bahkan yang belum punya agama sekalipun. Yang belum punya agama sekalipun. Kami harus sampaikan tentang kasih, kebaikan. Ya, jadi kalau Anda suruh saya memilih lebih dengar siapa? Untuk urusan ajaran Islam misalnya, saya lebih memilih Pak Quraisy Pak. Kenapa? Bapak ini kan pendatang baru di Islam. Bapak mantan pendeta. Lalu Bapak masuk Islam. Bagaimana mungkin kami bisa menerima makian-makian seperti itu? Kafir, monyet, segala macam. Aduh Pak Ustadz tolonglah. Sudah begitu Anda suruh presiden mundur lagi. Walaupun Anda ngomongnya saya mengasihi Pak Jokowi, Jokowi orang baik, orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang tidak baik. Ayo dari setiap masjid utus beberapa orang lalu pergi suruh Pak Jokowi mundur. Saya prihatin sekali melihat ini. Bukan tidak senang sama Pak Jokowi, sayang sama Pak Jokowi. Udahlah Pak, Bapak juga dikenal baik kok. Bukan Bapak, kami masyarakat tahu Bapak nggak ada salah. Kalau Bapak turun, ketakutan yang di samping ini. Ini bilang aja baik-baik ke Pak Jokowi. Dari setiap masjid diutus 15 orang datang ke istana pelan-pelan. Udahlah Pak, Bapak mundur aja lah Pak. Pak, itu bukan porsi kita Pak. Bukan porsi Bapak. Bapak tidak punya pengaruh apa-apa melawan keputusan pemerintah. Saya juga tidak punya pengaruh apa-apa untuk melawan keputusan pemerintah. Kalau ada mahasiswa demo, pasti ada tujuan-tujuan lain. Kan ada polisi, ada TNI. Bisa diamankan kok, beres kok. Jangan dibesar-besarkan Pak. Itu bukan ciri rohaniawan. Kita urus saja dakwah. Kita urus saja khotbah kepada umat yang kita pimpin, begitu loh Pak. Nggak usah urus negara yang bukan porsi kita. Bukan tidak boleh loh Pak ya. Tapi ini Indonesia. Ini ada aturan. Jangan pakai prinsip-prinsip yang dari luar masuk ke Indonesia. Indonesia adalah Indonesia. Saya akan tunjukkan satu bagian firman Allah di dalam Roma 13 mulai ayat 1 dan seterusnya yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Pak Jokowi atau semua pemerintah itu dipilih oleh Allah. Maka kita tidak bisa mengganggu-gugat pilihan Allah. Kalau memang Anda mengatakan Anda beragama bertuhan, Anda hamba Allah yang maha besar, maka tolong hormati keputusan Allah. Perhatikan Roma pasal 13 mulai ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Ustadz, lihat dari Roma 13 ayat 1 ini. Ini jelaskan, pemerintah ditetapkan dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Saya percaya ini ajaran terlalu jelas. Bukan hanya bilang ini karena Alkitab Kristen jadi pemerintahnya harus agama Kristen. Tidak. Pemerintah mau agama Islam ke agama Hindu ke siapa ke. Kami percaya Allah maha besar. Islam percaya Allah maha besar. Kami juga percaya dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang esa. Kami percaya 100%. Dan Allah yang maha besar itu telah memilih pemerintah-pemerintah yang ada di dunia, termasuk Indonesia, termasuk Pak Jokowi di periode yang kedua. Jelas pemilu sudah selesai, jelas KPU sudah buat keputusan, jelas Pak Prabowo sudah akui kemenangan Pak Jokowi. Lalu siapa Pak Yahya Waloni ini? Sarankan Pak Jokowi mundur. Pak, stop Pak, bukan porsi kita Pak. Saya tidak ada hak, Pak tidak ada hak. Kita dua di bangsa ini sama Pak. Haknya sama, kewajibannya sama. Jadi, kalau memang Anda orang beragama, Anda orang bertuhan, jangan mengaku beragama bertuhan, tapi justru kelihatan ada kekafiran dalam diri Anda. Dengan memaki orang Kristen dengan kafir monyet, dan juga mau menurunkan presiden. Stop Pak Ustadz Yahya Waloni ya. Saya sudah ingatkan Anda, dan semua teman, kami mengasihi Anda loh. Ya, jadi stop. Saya lihat
Di beberapa informasi sudah banyak anak bangsa yang melaporkan Anda ke polisi juga. Jadi sebaiknya jaga mulut lah Pak. Walaupun Bapak bilang Bapak tidak takut mati apa. Aduh, janganlah Pak, kita manusia ini rapuh Pak. Bapak masih ingat dulu ada penyakit flu babi, flu burung. Itu yang flu babi, yang flu burung yang mati orang Pak. Artinya apa? Kita manusia ini lemah Pak. Oke lah, saya sekali lagi, saya juga nonton YouTube Anda, saya lihat semangat Anda luar biasa loh. Anda tidak pusing mau orang Islam, orang Kristen. Kalau Anda lihat ada yang tidak beres, Anda tegur. Itu bagus, tapi tolong terarah. Jangan sembarang, nanti bisa menjatuhkan Anda ya. Pak Ustadz Yahya Waloni ya. Saya walaupun Anda sudah keluar dari Kristen, tapi saya berharap Tuhan Yesus menjamah saudara. Tuhan Yesus menolong Anda. Karena Anda juga di dalam video berikut ini, Anda berharap kalau ada perdebatan, orang Islam, orang Kristen masuk Islam kan, kelihatan dari video ini. Saya mau tanya kalau jadi debat, di meja debat, hadirkan orang Kristen, hadirkan orang Islam. Sebanyak Kristen yang hadir, insya Allah sebanyak itu yang bersahadat. Habis dermamu. Habis rupiahnya kalau sampai hadir jadi debat. Saya mau tanya kalau jadi debat, di meja debat, hadirkan orang Kristen, hadirkan orang Islam. Sebanyak Kristen yang hadir, insya Allah sebanyak itu yang bersahadat. Nah, karena Bapak juga berharap kalau andai kata ada pertemuan bawa orang Islam, orang Kristen, Pak bilang bisa jadi Kristennya setelah Bapak memberikan penjelasan, maka Kristennya masuk Islam semua. Saya juga berharap Bapak dijamah Tuhan Yesus, Bapak berjumpa dengan pekerjaan Roh Kudus. Yang Bapak biasa hina-hina bilang Roh Kudus itu, dia Roh Kudus. Jangan hina dia Pak. Jangan, bahaya Pak. Saya mengasihi Anda, tapi masih ada kesempatan bagi Anda. Kalau Anda lihat video ini, saya Pendeta Mel Atok mendoakan Anda dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong Anda bersama istri dan anak-anakmu. Sampai jumpa Pak Ustadz. Saya pasti akan nonton lagi. Bukan otak-atik Bapak, bukan. Saya tidak mau Bapak menebarkan hal-hal seperti itu di umat Islam lalu membenci kami. Jangan. Kami tidak boleh, bangsa Indonesia tidak boleh begitu ya. Dan Anda kalau mau tinggal di Indonesia ya, tolong ceramah yang bawa dampak yang baik ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Ustadz. Dan juga Tuhan Yesus memberkati semua saudara saya yang menyaksikan video ini. Saya ingatkan satu. Kalau ada orang Kristen atau Anda orang NTT yang Pak Ustadz maki-maki tadi, jangan komentar di channel kami maki Pak Ustadz. Tolong ya, ini mohon, saya mohon. Kita bikin channel ini bukan tandingan, bukan, tidak. Jangan komentar kalau Anda Kristen, komentar doa jangan maki. Kalau ada orang lain maki kita, ya inilah kita tunjukkan perbedaan, tidak usah maki orang ya. Ini permohonan dari saya, Pendeta Mel Atok. Tuhan Yesus memberkati.